Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Bagaimana persiapan untuk P3K? Semoga selalu ada peningkatan ya setiap harinya. Baik, di video kali ini saya akan mencoba mengulas latihan soal P3K untuk guru sosiologi di bagian yang ke-26. Kita mulai dari soal yang pertama. Panglima Besar Jenderal Sudirman diberi mandat oleh Bung Karno untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Jasanya pada bangsa membawa dirinya berhak memperoleh gelar pahlawan. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka sang jenderal memperoleh A. Chief Status, B. Script Status, C. Individual Status, D. Personality Status, kemudian E. Assign Status. Nah, di sini kata kuncinya adalah jasa. Status yang diperoleh karena jasa itu adalah assign status. Kita lihat dulu apa itu status sosial. Status sosial adalah kedudukan suatu individu dalam suatu tatanan masyarakat. Status ini merupakan pandangan orang lain terhadap individu tersebut. Apakah individu tersebut dihormati, disukai, dibenci, atau bahkan diremehkan tergantung oleh status sosialnya. Secara umum terdapat 3 macam status sosial seseorang. Yang pertama adalah ascript status, kemudian assign status, dan yang ketiga assign status. Yang pertama ascript status. Ascript status adalah status sosial seseorang yang sudah ada dari lahir. Umumnya, status sosial ini disebabkan oleh garis keturunan dari individu tersebut. Status sosial yang termasuk ke dalam ascript status antara lain adalah jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, ataupun suku. Hal-hal ini tidak bisa diubah dan memang sudah ada semenjak individu tersebut dilahirkan. Namun, di masa depan, bisa saja status-status ini berubah karena suatu kejadian ataupun pencapaian tertentu. Salah satu contoh dari ascript status adalah seseorang yang lahir pada keluarga kerajaan, misalnya kerajaan Inggris. Pria yang dilahirkan oleh raja dan ratu Inggris otomatis akan menjadi pangeran kerajaan Inggris. Individu ini tidak harus melakukan apa-apa untuk mendapatkan statusnya sebagai seorang pangeran. Sejak lahir, kehidupannya sudah berbeda dengan anak-anak biasa, dengan lebih banyak peraturan, tanggung jawab, serta kekayaan. Suatu saat di masa depan, individu ini akan menggantikan ayahnya menjadi Raja Inggris. Ini adalah contoh dari ascript status. Yang kedua adalah assign status. Seperti namanya, bersifat achieved atau dapat digapai dengan kerja keras dan usaha. Status sosial ini tidak pasti dan dapat dimiliki oleh semua orang, asalkan mereka mau berusaha dan bekerja keras. Status sosial yang termasuk ke dalam achieved status antara lain adalah kekayaan, ilmu pengetahuan, bisnis dan usaha, kemudian jabatan, pekerjaan, dan juga kesehatan. Semuanya bisa dicapai oleh semua orang asalkan mereka mau berusaha dan bekerja keras. Meskipun begitu, ada juga beberapa status sosial yang termasuk assign status tetapi juga termasuk ascript status. Contohnya adalah kekayaan dan bisnis yang turun-temurun dari sebuah keluarga konglomerat. Ini adalah assign status. Kemudian yang ketiga adalah assign status, yaitu status sosial yang disematkan kepada seseorang oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri ataupun ada semenjak lahir. Status sosial ini cukup sulit untuk didapatkan karena tidak bisa didapatkan secara mandiri oleh seseorang. Meskipun begitu, seseorang tetap dapat berusaha untuk mendapatkan assign status ini. Hanya saja, dia tidak bisa mengklaim secara sepihak status sosial tersebut. Status sosial ini hanya bisa diberikan oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Seperti dalam soal tadi ya, bahwa Jenderal Sudirman kemudian diberikan gelar pahlawan oleh Bung Karno. Itu adalah contoh dari assign status. Kita lanjut pada soal yang kedua. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai A. Manajemen strategic solution, B. Critical and creative thinking, C. Transfer knowledge, D. Discovery learning, atau E. Problem solving. Di sini adalah berpikir kritis. Maka jawabannya adalah critical
and creative thinking. Ini adalah peta kompetensi Forsyth sesuai dengan P21. Yang pertama adalah creative thinking and innovation. Di sini peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun kelompok. Yang kedua, critical thinking and problem solving seperti tadi ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, communication. Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Kemudian yang keempat adalah collaboration, yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Soal selanjutnya, Anton mendapat peringatan dari ketua RT karena perilaku kebut-kebutan yang dilakukannya mengganggu ketenangan warga. Oleh karena Anton tidak menghentikan aksinya, ketua RT dan warga mengancam melaporkan aksinya kepada pihak yang berwajib. Tindakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh ketua RT dan warga dilakukan dalam bentuk A. Gosip dan celaan, B. Pengucilan dan ejekan, C. Teguran dan intimidasi, D. Pengucilan dan gosip, atau E. Intimidasi dan pengucilan. Di sini kata kuncinya, yang pertama mendapat peringatan, berarti teguran. Kemudian mengancam, melaporkan aksinya ke pihak yang berwajib, berarti intimidasi. Maka jawabannya adalah C. Teguran dan intimidasi. Ada 5 bentuk pengendalian sosial. Yang pertama adalah gosip. Bentuk pengendalian sosial yang pertama adalah gosip atau yang sering disebut juga dengan desas-desus, yang merupakan sebuah perilaku bertukar informasi yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya bukti konkret yang jelas mengenai sebuah peristiwa ataupun perilaku negatif. Kemudian yang kedua, teguran, seperti tadi. Bentuk pengendalian sosial yang kedua adalah teguran yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang maupun sebuah kelompok terhadap pelaku penyimpangan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan lingkungan masyarakat tersebut. Dengan melakukan hal ini, seseorang memberikan kritik secara langsung serta terbuka sehingga pelaku penyimpangan sosial tersebut dapat langsung sadar akan kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian yang ketiga, sanksi. Bentuk pengendalian sosial yang ketiga adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan penyimpangan sosial. Seperti pada contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sekolah dan seseorang ditegur karena menyontek saat ujian, maka nilai yang diberikan langsung 0. Dengan begitu, dia menjadi memiliki kesadaran untuk takut dan tidak melakukan hal tersebut lagi. Bentuk sanksi ini sendiri juga memiliki 2 manfaat, yaitu membantu seseorang agar sadar akan perilaku penyimpangan sosial yang telah dirinya lakukan dan menjadi sebuah peringatan atau pengingat bagi anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang keempat, pendidikan. Bentuk pengendalian sosial yang keempat adalah pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pemahaman mengenai nilai dan norma yang ada akan lebih baik, serta dapat mempraktekannya dalam situasi nyata dan membantu membawa perubahan terhadap lingkungan masyarakat. Yang kelima adalah agama. Bentuk pengendalian sosial yang kelima adalah agama, di mana dalam agama diajarkan untuk setiap orangnya menjaga hubungan baik antara satu sama lain, hubungan dengan makhluk lain, dan juga hubungan dirinya dengan yang berkuasa. Di dalam ajaran agama juga terdapat berbagai larangan serta perintah untuk menjauhi hal-hal negatif yang dapat menjadi penyimpangan sosial, karena kelak akan mendapatkan sanksi. Nah, itu adalah 5 bentuk pengendalian sosial. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Saat ini masyarakat dimudahkan untuk memperoleh barang kebutuhan hidup karena banyak pasar modern yang mudah diakses. Hal ini merupakan salah satu fungsi lembaga ekonomi, yaitu A. Produksi, B. Transisi, C. Distribusi, D. Konsumsi, atau E. Asosiasi. Jelas ya. Di sini kata kuncinya adalah memperoleh barang kebutuhan hidup, berarti distribusi. Kita lihat dulu tentang esensi dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu lembaga yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pengertian lainnya adalah suatu lembaga yang mengatasi berbagai masalah ekonomi mengenai produksi dan pendistribusian atau pelayanan suatu jasa yang diperlukan masyarakat
agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut ini adalah 3 peran lembaga ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Peranata ekonomi antara lain mengatur cara produksi barang dan jasa yang diperlukan oleh warga masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Penyaluran barang dan jasa ini mencakup 3 pihak yang saling mempengaruhi, yaitu produsen, perantara, dan konsumen. Ya, seperti dalam soal tadi kan pasar sebagai perantaranya antara produsen dengan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah pemakaian barang dan jasa baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur oleh setiap anggota masyarakat yang menginginkan kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak antara lain ditentukan oleh terpenuhnya barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai. Kita lanjut pada soal berikutnya. Konsep ilmu sosiologi tidak lepas dari teori-teori sebelumnya, namun memiliki kajian semakin kompleks dan terus mengalami perkembangan. Meskipun demikian, teori yang digunakan dalam sosiologi tetap berusaha menjelaskan fenomena sosial secara logis atas dasar hubungan sebab akibat. Hal ini berarti sosiologi mempunyai ciri A. Empiris dan kumulatif, B. Teoritis dan empiris, C. Empiris dan teoritis, D. Kumulatif dan teoritis, E. Non-etis dan teoritis. Karena di sini yang pertama adalah tidak lepas dari teori-teori sebelumnya, maka kumulatif jelas. Jadi di antara A atau D. Ya, kemudian jawaban yang paling tepat adalah D, kumulatif dan teoritis. Kenapa? Karena di situ berusaha menjelaskan fenomena sosial secara logis ya. Nah, ini adalah 4 ciri dari ilmu sosiologi. Yang pertama bersifat empiris, artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Yang kedua, teoritis, artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi suatu teori yang logis. Yang ketiga, kumulatif, artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada lalu memperbaiki, memperluas sehingga memperkuat teori sebelumnya. Yang keempat, non-etis, artinya tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi bersifat netral dalam menjelaskan masalah. Ini adalah 4 ciri sosiologi. Kita lanjut. Memasuki masa remaja, Hamdan sering berkumpul bersama teman-temannya pada akhir pekan. Orang tua Hamdan resah jika Hamdan salah pergaulan dan menjadi remaja ugal-ugalan. Oleh karena ajaran agama yang ditanamkan orang tuanya, Hamdan tetap mampu menjaga perilaku positif dan memilih bergaul dengan teman-teman yang baik. Media sosialisasi yang mempengaruhi perilaku Hamdan adalah A. Lingkungan kerja, B. Teman sepermainan, C. Lembaga pendidikan, D. Keluarga, atau E. Media massa. Di sini ajaran agama yang ditanamkan orang tuanya tetap mampu menjaga perilaku positif. Nah, ini adalah keluarga. Media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi atau sarana sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu seorang individu menerima nilai-nilai atau tempat di mana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa. Yang pertama, agen sosialisasi adalah keluarga. Pada awalnya kita sudah berada dalam agen sosialisasi terdekat kita, yaitu keluarga, yang mana terdiri dari orang tua dan saudara kandung, nenek, paman, bibi, atau yang termasuk dalam extended family, atau bisa juga yang bukan kerabat dekat seperti tetangga, babysitter, pekerja sosial, petugas setempat, atau pembantu rumah tangga. Agen sosialisasi yang kedua adalah kelompok bermain. Setelah proses sosialisasi dalam lingkungan keluarga atau orang tua kita dapatkan, maka selanjutnya adalah sosialisasi yang kita dapat dalam kelompok bermain atau teman bermain. Kemudian yang ketiga adalah sekolah atau pendidikan. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Pembentukan perilaku sikap seorang anak akan lebih luas dalam lingkungan sekolah atau dunia pendidikan. Ranah pendidikan menjadi agen media sosialisasi yang luas daripada keluarga ataupun teman bermain. Kemudian yang keempat, media massa. Perkembangan dunia informasi kian pesat pada era modern sekarang ini. Pengaruh teknologi informasi dalam proses sosialisasi memberikan hal-hal baru yang didapat dengan mudah. Melalui smartphone, kita dapat mengakses dan menerima informasi secara cepat dan juga akurat. Yang kelima, lingkungan kerja. Setelah masa kanak-kanak,
dan masa remaja sudah terlewati, maka dunia baru akan didapatkan, yaitu dunia kerja. Kita akan meninggalkan kelompok bermain, lingkungan keluarga, maka dalam dunia kerja pun kita akan mulai mendapatkan nilai dan norma yang baru. Nah, demikian itu tadi adalah agen sosialisasi. Kemudian soal selanjutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu A. Membuat aturan, B. Memecahkan masalah, C. Mengalami sebuah kejadian, D. Memahami sebuah kejadian, atau E. Memahami permasalahan. Ya, jawabannya adalah mampu memecahkan masalah. Kita lihat dulu 4 tahapan dalam belajar. Yang pertama adalah tahap pengalaman konkret. Pada tahap paling awal dalam peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya. Namun, dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa itu. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya, dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami mengapa peristiwa tersebut harus terjadi seperti itu. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap paling awal dalam proses belajar. Yang kedua adalah tahap pengamatan aktif dan reflektif. Tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Pemahamannya terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap kedua dalam proses belajar. Kemudian proses belajar yang ketiga adalah tahap konseptualisasi. Tahap ketiga dalam peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk memuaskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Yang keempat adalah tahap eksperimentasi aktif. Tahap terakhir dari peristiwa belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Ia mampu menggunakan teori atau rumus-rumus untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Itulah 4 tahapan belajar menurut David Colt. Kemudian soal selanjutnya, pemerintah telah mengembangkan pariwisata pesisir di ujung pantai untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, objek wisata itu tidak berhasil menarik wisatawan sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian warga. Seorang peneliti melakukan penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa warga tidak memiliki keterampilan untuk menjual potensi dan produk wisata di wilayah itu. Warga hanya mengandalkan jasa parkir dan berjualan makanan serta minuman ringan di pinggir pantai. Berdasarkan ilustrasi di atas, hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pemerintah karena A. Memberikan referensi yang relevan bagi penelitian berikutnya, B. Memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, C. Meningkatkan kepekaan sosial pemerintah kepada masyarakat, D. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang masyarakat pesisir, atau E. Mengembangkan kreativitas yang berkaitan dengan bidang pariwisata. Yang di sini yang ditanyakan adalah kata kuncinya memberikan manfaat bagi pemerintah. Berarti B ya, memberikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Akan saya sampaikan beberapa manfaat mempelajari sosiologi. Yang pertama sebagai kajian pembangunan. Pertama, manfaat mempelajari sosiologi adalah mampu dijadikan sebagai kajian pembangunan masyarakat maupun lingkungan. Dengan pendekatan ilmu sosiologi, maka pembangunan yang dilakukan manusia ke manusia akan lebih memberikan dampak signifikan yang lebih baik.
Selain itu, dampak negatif dari pembangunan juga dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menerima manfaatnya secara lebih maksimal. Yang kedua, kajian pola kesehatan masyarakat. Kedua, manfaat mempelajari sosiologi yakni dapat menjadi bahan kajian mengenai pola kesehatan masyarakat. Melalui ilmu sosiologi, pola kebiasaan hingga asal mula penyakit dapat ditemukan dengan cukup mudah. Hal ini tentu dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi mengenai masalah kesehatan dan juga kebiasaan sehari-hari. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat. Selanjutnya, manfaat mempelajari sosiologi yang berikutnya adalah meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat. Sosiologi yang mengungkap struktur hingga ciri-ciri sosial dalam suatu masyarakat dapat menentukan sikap masyarakat itu sendiri tatkala berhadapan dengan lingkungan baru. Dengan sosiologi, sikap serta karakteristik masyarakat dapat menjadi lebih tertata. Kemudian yang keempat, mendukung proses perumusan kebijakan. Salah satu manfaat mempelajari sosiologi adalah mampu menghasilkan output berupa rekomendasi hasil penelitian dan sebagainya. Rekomendasi inilah yang lantas dapat dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan kebijakan pemerintah demi mencapai kesejahteraan bersama. Nah, ini tadi sesuai dengan pertanyaan dalam soal ya, bahwa sosiologi memberikan manfaat dalam merumuskan kebijakan selanjutnya. Kemudian soal berikutnya. Apabila dalam suatu proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya karena dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Stimulus respon, B. Shaping, C. Trial and error, D. Konseptualisasi, atau D. Conditioning. Ya, di sini kata kuncinya dia mencoba sampai mendapatkan respon yang tepat, kemudian menghilangkan yang dirasa tidak sesuai. Maka jawabannya adalah trial dan error. Trial and error menurut Thorndike, ini ahli ya, adalah proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Kemudian konsep shaping menurut Skinner, ya, istilah shaping ini digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Prinsip Skinner yaitu reinforcement, punishment, shaping, extinction, antecedent, dan juga perubahan perilaku. Selanjutnya konsep conditioning menurut Pavlov. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus alami dan juga stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Kemudian konseptualisasi dari David Kolb. Siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda-beda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Ini adalah beberapa konsep ya. Ada trial and error, shaping, conditioning, dan juga konseptualisasi. Sedangkan stimulus dan respon itu menurut teori behavioristik. Kemudian soal selanjutnya. Konflik tidak hanya berkonotasi negatif, tetapi konflik dapat bersifat fungsional dan positif. Pemikiran konflik tersebut sesuai dengan teori konflik dari A. Coser, B. Spencer, C. Weber, D. Marx, atau E. Dahrendorf. Ya, ini mudah ya. Jadi konflik itu bersifat fungsional atau membangun itu menurut Lewis Coser. Teori konflik menurut perspektif Coser merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi berlangsungnya tatanan masyarakat. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tidak perlu diingkari keberadaannya. Coser bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Coser memberikan gambaran kepada kita bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai,
atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Nah, jadi ahli sosiologi yang menerangkan bahwa teori itu bersifat fungsional dan positif itu adalah Lewis A. Coser. Demikian teman-teman pembahasan latihan soal untuk P3K Sosiologi pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.